sedikit blank dulu nih. Bentar, santai. Biasa kalau rapat kayak gini. Ada tempat saya, kalau kita rapat juga sama. Apa mungkin Caca dimatikan itunya? Udah ya, dimatikan videonya. Nah, teman-teman gimana? Udah terlihat belum? Kalau di saya belum. Masih Ya, hitam, sama. Pak. Ya masih hitam. Mungkin agak sedikit kondisinya yang kurang stabil. Oh ya, silakan ya. Silakan sambil saya absen dulu. Ini udah kelihatan. Silakan ya, Adnan. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang inventory balance. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di pagi hari yang lengkap ya, Nan. ya, di pagi hari yang cerah ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Adnan Sukmawanto Putra, lalu yang kedua ada Alida Gunbunan Huta Barat, yang ketiga ada Anissa Koiri Amalia, yang keempat ada Catami Camsanakti, dan yang kelima, last but not least, Malfuri Tiara. Nah, semoga teman-teman dapat memperhatikan dan menyaksikan presentasi dari kelompok kami dengan sesama, sehingga nanti didapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Adnan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Sebelum kami masuk ke program audit, di sini kami akan terlebih dahulu menjelaskan asersi mengenai audit inventory. Yang pertama, itu ada existence and occurrence, di mana perusahaan mencatat pembelian dan penjualan inventory, dan semua inventory yang dicatat itu benar-benar ada secara fisik pada tanggal neraca. Berikutnya ada completeness. Semua pembelian dan penjualan persediaan telah dicatat sehingga semua persediaan pada akhir tahun telah dimasukkan ke dalam neraca. Ada asersi right and obligation. Entitas memiliki hak seperti maaf teman-teman. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya ada asersi right and obligation, di mana entitas memiliki hak seperti hak kepemilikan atas persediaan yang dicatat pada akhir periode. Lanjut. Lanjut, Cak. Ya. Selanjutnya ada accuracy, valuation, and allocation. Biaya atas persediaan dicatat secara akurat sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan, misalnya menggunakan nilai terendah antara biaya dan nilai realisasi bersih. Setelah itu ada asersi classification, di mana inventory dicatat pada akun yang benar. Misalnya, apakah persediaan tersebut merupakan bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Ada juga asersi cut-off, semua pembelian dan penjualan persediaan, baik penerimaan atau pengiriman, dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang terakhir ada presentation, asersi presentation, di mana persediaan diklasifikasikan dalam akun dengan benar, serta klasifikasi dan penilaian persediaan ini yang diungkapkan telah memadai dan sesuai dengan standar akuntansi. Lanjut. Ini adalah audit program. Yang pertama, itu kita meminta daftar posisi persediaan yang mencakup nama, barang, lokasi,
kuantitas harga per tanggal pengambilan persediaan untuk menguji asersi eksistensi. Yang kedua, kita melakukan observasi perhitungan fisik persediaan dengan menggunakan metode sampel. Ini sama untuk menguji asersi eksistensi. Yang berikutnya, kita memperhatikan apakah terdapat cut-off terkait penerimaan barang maupun pengiriman barang yang ada di laporan penerimaan barang. Hal ini berkaitan pada asersi right and obligation. Yang berikutnya, membandingkan hasil observasi perhitungan fisik dengan saldo pada kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Hal ini berkaitan dengan asersi completeness. Yang berikutnya, periksa semua penjumlahan dan perkalian di daftar persediaan sama seperti sebelumnya untuk menguji asersi completeness. Lanjut, Cak. Yang nomor 6, kita mencocokkan daftar persediaan dengan buku besar untuk menguji asersi eksistensi. Yang berikutnya ada melihat apakah barang telah dicatat sesuai dengan syarat pembeliannya, seperti FOB, destination, atau shipping point. Hal ini berkaitan dengan asersi right and obligation dan presentation and disclosure. Berikutnya, kita mengkonfirmasi apakah terdapat persediaan yang berada di luar gudang persediaan. Ini menguji asersi eksistensi. Dan yang ke-9, melakukan analisis untuk melihat kewajaran nilai persediaan, apakah ada barang yang penjualannya lambat, usang, atau kelebihan pembelian persediaan. Ini berkaitan dengan asersi valuation and allocation. Dan yang terakhir, observasi apabila terdapat fraud dan konsinyasi persediaan untuk menguji asersi eksistensi. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Caca. Terima kasih, Alida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan program audit berdasarkan asersi manajemen. Yang pertama ada asersi eksistensi dan di sini program auditnya yang pertama melakukan observasi perhitungan persediaan fisik secara sampling, kemudian menyiapkan berita acara sebagai ringkasan atas observasi persediaan fisik, lalu membandingkan apakah catatan persediaan sudah sesuai dengan uji fisik, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan harga per unit pada faktur pembelian. Kemudian selanjutnya pada asersi completeness, program audit yang pertama yaitu melakukan tracing untuk mengetahui apakah hasil pengecekan inventory sama dengan schedule persediaan. Kemudian menelusuri tracing ke dokumen laporan penerimaan barang setelah tanggal neraca hingga pengeluaran kas. Lalu melakukan cut-off test atas penerimaan terakhir inventory ke laporan penerimaan barang. Selanjutnya, program audit berdasarkan asersi right. Yang pertama, meninjau kembali kepemilikan barang persediaan, lalu meninjau kembali persediaan konsinyasi, memeriksa kebijakan FOB terhadap barang yang sedang dalam pengiriman baik penjualan maupun pembelian, lalu memeriksa apakah ada retur dalam transaksi pembelian inventory. Yang bagian saya yang terakhir, program audit berdasarkan asersi valuation atau allocation. Program audit yang pertama melakukan rekalkulasi persediaan dan menyesuaikan dengan apa yang ada di gudang. Lalu memeriksa persediaan yang sudah tidak dapat digunakan, memeriksa perhitungan penyisihan persediaan yang rusak, melakukan poaching ke faktur supplier untuk memastikan bahwa sudah dinilai dengan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adnan.
Maaf ya teman-teman, mohon ditunggu sebentar saja. Maaf teman-teman, apakah share screen-nya kelihatan? Ya, sudah terlihat. Ya, maaf ya teman-teman atas waktunya untuk menunggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian program audit berdasarkan asersi, presentation, and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu kita dapat melakukan pemeriksaan kesesuaian penyajian persediaan di laporan keuangan dan bandingkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan pemeriksaan atas catatan laporan keuangan. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menyesuaikan dasar inventory terkait dengan metode perhitungan. Misalnya, perusahaan memakai FIFO atau average, lalu ada metodenya, yaitu ada metode perpetual atau periodik untuk menghitung persediaannya. Lalu pengukurannya ada lower cost net realizable value, dan ada pencadangan inventory yang rusak. Bagaimanakah perusahaan melakukan pencadangan inventory tersebut? Mohon maaf, Pak Ervin Iya. dan teman-teman. Atas kendala Maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala. Apa santai. Silakan sambil aja admin. Oke. Ya, untuk selanjutnya nanti share screen akan dilakukan oleh rekan saya, Caca. Ya, Caca langsung di slide yang nomor 13 ya. Silakan admin dilanjutkan. Bisa di slide ke-13 ya. Ya, yang selanjutnya ini, Caca. Nah, lalu ada inventory purchase system internal control strength. Jadi ini menjelaskan tentang kelebihan pengendalian internal di Apple Blossom Color Company. Nah, apa sih setelahnya itu? Yang pertama itu ada perhitungan fisik itu dilakukan setidaknya setahun sekali. Nah, test of control yang dapat kita lakukan itu adalah dengan inquiry, yaitu melakukan wawancara
dengan manajemen. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan fisik persediaan. Lalu, strength yang kedua itu ada perusahaan menyiapkan prosedur tertulis untuk perhitungan persediaan. Test of control-nya itu dengan observasi, yaitu mengamati bagaimana proses perhitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga ada perhitungan fisik dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Test of control-nya itu dapat dilakukan dengan observasi, yaitu mengamati bagaimana proses perhitungan fisik persediaan di perusahaan. Lalu yang keempat ada persediaan dijaga dan dikontrol dengan cukup baik. Test of control-nya itu adalah dengan observasi, yaitu mengamati proses penjagaan dan pengontrolan. Lalu yang kelima ada laporan penerimaan disiapkan untuk seluruh persediaan yang diterima. Test of control-nya dilakukan dengan documentation, yaitu meminta kelengkapan dokumen laporan penerimaan perusahaan. Nah, yang keenam ada menggunakan purchase requisition. Itu di test of control-nya kita bisa melakukan dengan observasi, yaitu dengan mengamati prosedur pembelian barang yang persediaan yang dilakukan oleh si Apple Blossom Calling Company ini. Yang ketujuh, menggunakan penomoran atau numbering untuk dokumen pesanan pembelian. Nah, di sini test of control-nya, maaf di situ ada typo, itu sebenarnya harus dilakukan dengan subsequent check. Jadi melakukan pemeriksaan terhadap penomoran. Itu apakah dia sudah urut dan sudah tertib dalam melakukan penomoran itu. Lalu yang kedelapan, ada pembelian diotorisasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Itu test of control-nya dengan documentation, yaitu dengan meminta dokumen pembelian dan memeriksa ada atau tidaknya tanda tangan penanggung jawab pada dokumen pembelian tersebut. Yang kesembilan, ada seluruh pembelian sudah dihitung dan diperiksa. Test of control-nya yaitu observasi dengan mengamati proses pengendalian penerimaan barang. Lalu, strength yang ke-10 ada perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Test of control-nya yaitu dengan observasi dengan mengamati proses pencatatan akuntansi perusahaan. Dan yang ke-11, ada perbedaan antara perhitungan fisik dan pencatatan perpetual diperiksa secara berkala. Test of control-nya yaitu dengan observasi, yaitu mengamati proses pemeriksaan oleh perusahaan. Lanjut. Teman-teman maaf ya, kalau ada gonta-ganti yang share screen, soalnya di kelompok kami ada masalah sinyal. Ditunggu sebentar, nggak apa-apa ya teman-teman. Di slide ke-15, Alida. Nah, ini ada. Nah, kalau tadi saya menjelaskan tentang strength-nya dari internal control itu, selanjutnya ini ada internal control weakness atau kelemahan dari internal control atas persediaan si Apple Blossom Calling Company ini. Yang pertama itu ada weakness yang yaitu penghitungan persediaan dibantu oleh petugas persediaan. Nah, itu kan dia termasuk kelemahan karena kan dia berarti tidak ada pemisahan tugas. Nah, itu nanti akan menimbulkan adanya potensial error, yaitu berupa menyebabkan adanya kecurangan dalam perhitungan persediaan. Nah, kita dapat melakukan substantive test dengan membandingkan antara catatan yang masuk dan yang keluar dari persediaan tersebut dengan hasil dari perhitungan fisik yang telah dilakukan. Lalu weakness yang kedua itu ada penerimaan dan pembelian berada pada satu departemen yang sama. Nah, potensial error yang dapat terjadi itu adalah jika ada perbedaan jumlah antara barang yang masuk atau yang diterima oleh si perusahaan dan yang dibeli, maka jumlahnya akan disamakan tanpa adanya pengecekan lebih lanjut.
Lalu substansi stak yang dapat kita lakukan itu adalah dengan membandingkan antara jumlah barang yang dibeli dan barang yang diterima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kita juga dapat melakukan konfirmasi ke pihak suppliernya. Lalu weakness yang ketiga itu ada petugas persediaan juga mengolah pencatatan persediaan pada master file. Nah, ini potensial error yang terjadi itu dapat berupa perbedaan antara pencatatan dan persediaan fisik, maka petugas persediaan itu dapat diidentifikasi telah melakukan kecurangan. Nah, substansi stak yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan perhitungan fisik dan membandingkannya dengan pencatatan perpetual persediaan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahfuri Tiara. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Adnan. Saya akan menjelaskan tentang C1 tentang inventory, yang mana saya akan membacakan saya akan membacakan catatan persediaan Apple Blossom di tahun 2003, yang mana di sini akan menguji kesalahan pada akun persediaan di Apple Blossom. Jadi ada 5 macam kesalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, persediaan mungkin telah dikirim tapi tidak dicatat. Yang kedua, penggunaan persediaan tidak dicatat dengan akurat. Yang ketiga, pembelian telah dicatat tapi barang belum diterima. Yang keempat, persediaan mungkin dicuri. Dan yang kelima itu persediaan dinilai secara tidak tepat. Jadi di sini ada 4 inventory di Apple Blossom Company, itu ada oil, creams, lotion, sama cologne. Dan masing-masing inventory itu dicatat dengan kode yang berbeda. Masing-masing item diukur dengan satuan case. Satu case itu isinya 24 botol dan beratnya itu diukur dengan ons. Auditor di sini melakukan beberapa pengujian. Ada 4 pengujian yang dilakukan auditor. Yang pertama, auditor melakukan uji fisik dengan simbol persen dan dihasilkan pengujian yang sama atau sesuai. Yang kedua, auditor itu sudah melakukan rekalkulasi dengan simbol pagar. Yang ketiga, auditor sudah mencocokkan harga masing-masing inventory dengan voucher pembelian. Dan yang terakhir, auditor juga sudah melakukan vouching. Selanjutnya, jadi setelah dilakukan pengujian dan ditemukan beberapa kesalahan. Yang pertama itu koreksi pada persediaan pagar A601 lemon oil. Jadi setelah melihat nilai persediaan pagar A601 lemon atau C1 voucher 124 dan voucher 1221 ditemukan ada perbedaan. Nilai ending inventory pada C1 sebelumnya nilai ending inventory pada C1 adalah 321 dengan cost per unitnya 2,6. Hal tersebut salah. Seharusnya untuk pembelian terbaru pada tahun 2003 menggunakan cost per unit 2,39. 2,39 sama dengan 110,8 yaitu cost-nya ditambah 4, freight-nya dibagi 24 botol dan dibagi 2 ons. Didapatkan 1008 sama dengan 100 cases yang terakhir dibeli kali 24 botol kali 2 ons kali 2,60 yaitu harga lamanya dikurangi sama 2,39 harga baru. Ya, lalu koreksinya itu bagaimana? Penyesuaian jumlah ending inventory A601 karena Apple Blossom menggunakan metode FIFO, yaitu jurnalnya itu COGS
pada inventory sebesar 1.008. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Terima kasih. Jurnal koreksi yang selanjutnya adalah koreksi pada inventory moisturizing lotion dengan kode tagar L612. Itu karena penyesuaian jumlah ini inventory itu menggunakan metode FIFO di perusahaan Apple Blossom. Nah, setelah melihat nilai persediaan L612 ditemukan ternyata persediaan L612 ini semua menggunakan unit cost 3,6. Seharusnya persediaan tahun itu jumlahnya adalah 620. Itu didapat dari 820 case dikurang pembelian tahun ini, yaitu 200 case. Dengan unit cost itu 3, dengan harga cost 3. Jadi usulan jurnal koreksinya adalah COGS terhadap inventory sebesar 8.928. Nilai 8.928 ini didapat dari 820 total case dikurang case yang dibeli yang baru dibeli yaitu 200 dikali 24 botol dikali harga baru dikurang harga lama dikali harga baru kurang harga lama itu 3,6 dan kurang 3. Selanjutnya jurnal koreksi yang selanjutnya yaitu koreksi transaksi pembelian yang harusnya dicatat pada tahun 2013, yaitu di sini ada kesalahan dalam cut off. Transaksi tersebut berasal dari assignment 8, account payable, yaitu berasal dari pembelian inventory dengan voucher, nomor voucher 109, dan jasa angkut dengan nomor voucher 18. Koreksi tersebut dilakukan karena pada receiving log Januari 2004, ada voucher pembelian dengan R20 yang diterima pada Januari 2004 menggunakan FOB shipping point. Maka seharusnya pembelian tersebut diakui pada 2003. Sehingga jurnal koreksi yang diajukan adalah inventory terhadap account payable dengan nilai 33.840. Nilai 33.840 ini didapat dari pembelian inventory sebesar 33.440 ditambah jasa angkut sebesar 400. Nah, berdasarkan jurnal koreksi yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapat schedule utama dengan nilai inventory per audit 31 Desember 2002 adalah 873.766. Hal ini didapat dari awalnya nilai per buku inventory Apple Blossom adalah 719.646, kemudian ada penyesuaian, ada koreksi di debit sebesar 33.840 dari jurnal yang ketiga, jurnal koreksi yang ketiga, dan kredit sebesar 9.936 itu didapat dari dua jurnal koreksi pertama, sehingga nilai inventory per audit adalah 873.766. Kesimpulan pemeriksaannya adalah berdasarkan bukti audit yang telah diberikan oleh manajemen, saldo inventory Apple Blossom sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai schedule inventory observation dan test count. Sebelumnya, mohon maaf kepada Pak Ervin untuk izin mematikan kamera, karena ini pakai handphone, Pak. Ya, silakan. Next, oke. Di schedule C2 ini kan tentang ini ya, observasi dan pemeriksaan tes fisik. Setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan tes fisik, tidak ditemukan adanya kesalahan catat. Juga tidak ditemukan adanya persediaan yang rusak dan usang. Lalu di sini jumlah total persediaan yang telah dites fisik jumlahnya ternyata sama dengan yang dilaporkan klien, yaitu sebesar 95.388. Kemudian untuk persediaan dengan receiving report 12-12 sebanyak 150 case F60 face cream
sudah dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi tidak perlu adanya usulan jurnal koreksi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, schedule C3. Nah, selanjutnya ada schedule C3, yaitu tentang memorandum. Nah, kami telah mendaki lokasi untuk melakukan investigasi atas instruksi persediaan yang dimiliki oleh Apple Blossom Colon Company. Nah, ternyata lokasinya itu hari ini tertutup untuk perhitungan persediaan. Lalu kami melakukan review instruksi untuk persediaan, dan instruksi tersebut ternyata telah memadai. Kami juga memperhatikan pegawai yang melakukan perhitungan persediaan untuk memeriksa ketertiban dari prosedur yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Lalu kami juga melakukan tes count untuk mendapatkan harga dari persediaan akhir klien. Itu nanti sudah ada di schedule C2 yang di atas tadi. Lalu terdapat penyimpangan persediaan sangatlah teratur. Maaf, maksudnya penyimpanan persediaan itu sudah dilakukan dengan teratur, baik, dan terinventarisasi dengan rapi, sehingga memudahkan dalam proses perhitungannya. Pabrik klien ini ternyata dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu ada gudang utama, dan bagian yang kedua itu ada shipping dock. Semua persediaan diterima dalam jumlah 24 botol per case. Nah, menurut pendapat dari kelompok kami, klien ini telah melakukan inventarisasi persediaan dengan baik dari sisi prosedurnya maupun dari sisi perhitungannya. Pegawai bagian persediaan kompeten dan memiliki pengendalian yang baik dalam seluruh prosedur. Nah, dikarenakan ketika kami mengunjungi pabriknya itu ternyata tutup, maka tidak ada masalah cut off inventory. Pengiriman persediaan itu diterima terakhir pada tanggal 30 Desember 2003 dari supplier Fraud Incorporation. Lalu sejumlah 100 case lemon oil dengan harga yaitu $11.080. Dan persediaan tersebut telah masuk dalam perhitungan persediaan. Auditor tidak menemukan persediaan usang maupun persediaan yang rusak milik Apple Blossom Colon Company. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama, kami persilahkan untuk nanti ada 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Lalu selanjutnya sesi yang kedua akan diberikan 2 pertanyaan bagi masing-masing kelompok. Nah, untuk sesi tanya jawab pertama, saya buka sekarang. Silahkan bagi kelompok yang ingin memberikan pertanyaannya dapat dipersilahkan. Baik, silakan teman-teman. Siapa tahu ada yang berbeda ya perhitungannya. Izin tanya, Adnan. Iya, Nanda, silakan. Saya Nanda Niken dari kelompok 4 izin bertanya mengenai schedule memorandum yang terakhir ini. Nah, sebenarnya kalau di schedule memorandum ini apa aja sih yang harus diungkapkan? Nah, terus kalau kemarin kita di AKSA itu kan misalnya ada yang ingin diungkapkan lebih jauh, kan lebih bisa diungkap di bawah kertas kerja auditnya. Nah, itu apakah sama? Kemudian yang terakhir, schedule memorandum ini hanya ada di audit atas inventory atau ada juga di audit atas akun yang lain? Itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Nanda Niken. Saya resume pertanyaannya ya. Jadi tadi pertanyaannya itu sebetulnya di schedule memorandum ini apa aja yang harus diungkapkan. Lalu ada lagi yaitu apakah sama yang telah kita pelajari di AKSK dulu
yaitu tentang pengungkapan lebih lanjut yang diungkapkan di bawah KKA itu. Apakah sama dengan memorandum? Lalu ada lagi yaitu apakah schedule memorandum ini hanya ada di audit atas inventory atau ada di pengauditan akun lain? Baik, terima kasih atas pertanyaan Nana dan Ikan. Saya persilahkan untuk pertanyaan yang kedua bagi kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya Alvira. Baik, Alvira, silakan. Dari kelompok 2 mau bertanya. Di bagian Purchase System Internal Control Strength, di poin 1, itu kan ada TOC, yaitu inquiry atau wawancara. Nah, apakah memungkinkan jika TOC-nya ditambahkan dengan meminta dokumen hasil perhitungan fisik? Terima kasih. Ya, sama-sama Alvira. Berarti pertanyaannya itu adalah apakah dari test of control atau TOC tadi itu memungkinkan jika TOC tersebut itu ditambahkan dengan meminta dokumen hasil dari perhitungan fisik. Terima kasih atas pertanyaannya Alvira. Lalu pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir untuk di sesi 1 ini, saya persilahkan bagi kelompok lain. Oh iya, baik, Saudara Aris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Priyatna dari kelompok 1, saya bertanya terkait kelemahan dari internal control yang kedua. Tadi itu disebutkan bahwa pembelian dan penerimaan barang dilakukan oleh departemen yang sama. Salah satu substantif tes yang dapat dilakukan yaitu melakukan konfirmasi kepada supplier. Nah, itu kira-kira bagaimana prosesnya untuk konfirmasi tersebut? Apakah sama seperti konfirmasi utang atau bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama Aris. Dan jadi pertanyaannya yaitu bagaimana proses konfirmasi ke supplier sebagai salah satu substantif itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang sudah bertanya ini nanti, mohon ditunggu, akan didiskusikan terlebih dahulu oleh kelompok 5. Ditunggu sebentar ya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu untuk menunggunya. Selanjutnya nanti pertanyaan dari Niken yaitu tentang
schedule memorandum apa saja yang diungkapkan. Lalu apakah sama dengan hal yang diungkapkan di bawah kertas kerja yang sudah kita pelajari pada mata kuliah AKSK semester lalu. Lalu apakah hanya ada di audit inventory atau audit yang lain juga si memorandum ini? Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, Catami. Catami, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi untuk Niken, memorandum audit ini adalah data tertulis yang dibuat auditor dalam bentuk uraian. Jadi bentuknya bisa berupa komentar atas pelaksanaan prosedur audit, bisa juga atas kesimpulan yang telah dicapai. Nah, terus selain itu, memorandum juga dapat meliputi lingkup pekerjaan, terus temuan-temuan, juga kesimpulan audit. Nah, memorandum di sini juga bisa berisi informasi penguat seperti hasil notulensi rapat Dewan Komisaris, terus jawaban konfirmasi, representasi tertulis dari manajemen, dan representasi ahli dari luar, serta salinan kontrak-kontrak penting. Jadi, untuk memorandum sendiri, tadi pertanyaannya, apakah hanya ada di inventory atau di audit yang lain? Mungkin nggak cuma ada di inventory aja, bisa juga ada di audit atas kasus lain, misalnya aset. Kan kalau aset itu, kalau misalnya kita diberi informasi pembeliannya tahun berapa, nah itu bisa diungkap di memorandum. Jadi kemudian untuk pertanyaan apakah sama dengan notes yang ada di KKA itu, mungkin hampir sama, namun memorandum ini mungkin berisi informasi yang lebih lengkap atau gimana ya, lebih jelas gitu. Mungkin apakah bisa menjawab, Niken? Oke, Caca. Terima kasih, Caca. Ya, untuk selanjutnya mungkin oleh rekan saya atau dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok lain tidak ada yang ingin menambahkan ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Alvira akan dijawab oleh rekan saya, Mahfuri Tiara. Mahfuri Tiara, dipersilahkan menjawab pertanyaan dari Alvira. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alvira tentang yang pertanyaannya itu purchase system internal control, ada tes wawancara, apakah mungkin jika TOC ditambahkan dengan meminta dokumen hasil perhitungan? Jadi jawabannya, jadi menurut kelompok kami bisa aja, tetapi karena audit ini efisien dan efektif, dan di sini konteksnya adalah memastikan perhitungan fisik sudah dilakukan atau tidak. Jadi menurut kami, inquiry atau wawancara lebih efektif daripada harus meminta dokumen terlebih dahulu. Apakah terjawab, Alvira? Baik, sudah. Ya, kasih. Iya, terima kasih. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari rekan saya, Tiara? Dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya Tiara atas jawabannya dan terima kasih Alvira atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Aris, saudara Aris, yaitu tentang bagaimana proses konfirmasi ke supplier sebagai salah satu substantif tes. Nah, akan saya jawab. Nah, perlu diketahui bahwa konfirmasi itu bisa dilakukan kepada baik ke customer maupun ke supplier. Nah, prosedurnya pun itu sama. Karena kan konfirmasi itu ada konfirmasi positif, ada juga yang namanya konfirmasi negatif. Nah, konfirmasi positif ini bisa dilakukan dengan menyebutkan info apa saja yang dibutuhkan oleh auditornya. Dan responden akan menjawab setuju atau tidak. Namun terkadang di konfirmasi positif ini, responden mengosongkan informasi yang ditanyakan oleh auditor.
Kemudian konfirmasi positif ini juga bisa dijadikan bukti audit bila responden membalas dan memberikan info yang diinginkan. Lalu untuk konfirmasi jenis yang kedua itu ada konfirmasi negatif, yaitu bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada responden. Namun, maksudnya konfirmasi negatif ini tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, meski tidak mendapatkan jawaban dari respondennya. Kenapa kok tidak mendapatkan jawaban? Karena konfirmasi negatif ini responden tidak perlu jawab jika info yang tercantum itu sudah sesuai. Demikian Aris, apakah jawaban dari kelompok kami sudah jelas? Baik, berarti intinya sama ya dengan utang berarti. Ya, jadi prosedurnya itu dia sama. Baik, terima kasih Adnan dan juga kelompok 5. Ya, sama-sama Aris. Demikian sesi 1 dari pertanyaan dari kelompok ketiga kelompok ini. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan yang kedua. Nah, di sesi pertanyaan yang kedua ini dialokasikan terdapat 2 pertanyaan bagi masing-masing kelompok yang tadi belum memberikan pertanyaan. Untuk waktunya saya persilahkan bagi kelompok yang ingin bertanya. Adnan izin bertanya. Ya, Zeke, silahkan. Saya Elvina Zeke dari kelompok 3 mau bertanya. Itu kan di program audit yang berdasarkan asersi right and obligation, salah satunya ada meninjau kembali persediaan konsinyasi. Nah, untuk konsinyasinya itu apakah perlu konfirmasi juga seperti persediaan atau mungkin ada pengujian lain? Nah, kalau misalnya ada pengujian lain, itu prosedurnya seperti apa? Terima kasih, Adnan. Ya, sama-sama Zeke. Jadi saya resume pertanyaannya itu tadi, apakah perlu ada konfirmasi juga seperti persediaan atau mungkin ada pengujian lain dalam peninjauan kembali barang konsinyasi tersebut. Nah, kalau ada pengujian lain, itu prosedurnya seperti apa? Nah, baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima dan pertanyaan yang terakhir bagi kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Adnan. Iya. Perkenalkan, nama saya Alianisa Adikeneswari dari kelompok 2. Nah, saya ini ingin bertanya terkait dengan prosedur audit. Jadi, dalam kondisi pandemi seperti ini kan tentunya itu dapat membatasi auditor dalam melakukan observasi perhitungan fisik persediaan, terutama jika gudang lain itu letaknya jauh. Nah, sehingga memungkinkan bagi auditor itu untuk melakukan metode lain seperti menghadiri perhitungan fisik namun secara virtual. Nah, tentunya metode ini kan memiliki kelemahan seperti klien dapat menyembunyikan persediaan usang atau rusak dari pandangan auditor. Nah, yang ingin saya tanyakan, prosedur alternatif seperti apa yang dapat dilakukan agar dapat mencegah kelemahan-kelemahan dari metode virtual tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama dia. Jadi pertanyaannya tadi intinya adalah bagaimana prosedur alternatif untuk mencegah adanya kecurangan dalam prosedur perhitungan fisik yang dilakukan secara virtual. Nah, baik teman-teman, ini udah ada 2 pertanyaan di sesi pertanyaan kedua ini. Mohon ditunggu jawabannya dari kelompok 5 akan mendiskusikannya. Sambil ini mau jawab ya Anissa ya. Anissa dulu deh, nggak apa-apa. Anissa mau jawab ya, Anissa Hairi? Ya Pak. Oh ya, silakan. Jadi tadi pertanyaan Dea tentang prosedur alternatif dalam menghitung persediaan selama pandemi. Jadi sebentar.
Jadi prosedur audit itu kan disusun berdasarkan tujuan audit yang akan dicapai. Jika pemeriksaan fisik secara daring itu mungkin dapat membuktikan asersi eksistensi, belum tentu asersi hak dan kewajiban itu dapat teruji juga. Nah, tapi kalau untuk melihat apakah ada inventory yang disembunyikan, inventory usaha yang disembunyikan, itu kita bisa lihat dari pergerakan atau alur inventory dari setiap departemen. Misalnya ada inventory bahan baku A yang diserahkan ke departemen A untuk diolah, kemudian setelah diolah diserahkan ke departemen B, seperti itu. Itu kita bisa lihat dari alur inventory-nya. Kemudian tadi Dea bertanya gimana cara auditor untuk mencegah hal tersebut. Nah, jadi mohon koreksinya Pak, jadi auditor itu memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti audit yang relevan, yang cukup dan tepat atas prosedur audit yang dilaksanakannya. Nah, kalau untuk mencegah hal tersebut, itu bukan tanggung jawab auditor, melainkan tanggung jawab manajemen. Dan berdasarkan technical new flash, saya baru cari ini, technical new flash 2020 Oktober, tentang pertimbangan prosedur alternatif dalam pengujian atas perhitungan dan observasi terhadap persediaan selama pandemi COVID-19. Di situ dijelaskan bahwa auditor perlu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan prosedur apa yang tepat digunakan ketika pandemi terjadi. Nah, kalau misalnya selama pandemi ini ada beberapa pertimbangan atau ada beberapa pertimbangan yang harus didiskusikan dengan manajemen. Yang pertama adalah konfirmasi lokasi perhitungan dengan menggunakan GPS atau memulai streaming langsung dari tempat parkir inventory tersebut berada. Terus menggunakan 2 kamera, yang pertama kameranya itu untuk melakukan perhitungan langsung, dan yang kamera satunya lagi untuk melihat secara keseluruhan. Kemudian kita juga menguji lokasi tersebut, misalnya menguji apakah sinyalnya bagus atau tidak, resolusi gambarnya bagus atau tidak. Kemudian ada beberapa lagi, tapi di sini yang paling utama adalah jika melakukan observasi secara jarak jauh, auditor yang melakukan observasi tersebut haruslah auditor dengan tingkat keahlian dan pengalaman yang sudah mumpuni. Jadi kayak auditor staff audit junior itu sangat disarankan untuk tidak ikut dalam prosedur tersebut. Kira-kira seperti itu, mohon koreksinya Pak. Baik. Gimana? Apa sudah selesai semua atau masih ada tambahan lagi? Silakan. Seru ini, saya nggak perlu ngomong ini, kalian udah jawab sendiri. Silakan. Baik, bagi kelompok, apakah pertanyaannya tadi dari Dea sudah jelas, Dea? Sudah, Adnan. Terima kasih. Oke, makasih ya Dea. Atau dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, pertanyaan yang terakhir yang belum dijawab, yaitu dari Elvina Zeke, akan dijawab oleh rekan saya, Alida. Bagi Alida, dipersilahkan. Untuk pertanyaan Zeke, saya coba menjawab. Tadi pertanyaannya, di dalam program audit tadi ada meninjau kembali barang konsinyasi. Nah, itu apakah perlu ada konfirmasi atau pengujian lain? Jadi menurut kelompok kami, untuk peninjauan barang konsinyasi ini bisa dilakukan dengan wawancara ke manajer persediaannya, apakah memang ada barang konsinyasi atau tidak. Sedangkan untuk terkait informasi barang konsinyasi itu sendiri, auditor mungkin bisa mengecek dokumen antara Apple Blossom dengan pihak ketiga yang menitip atau yang dititip, di mana dokumen itu pastinya kan sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Terus untuk konfirmasi, kami
berpikir mungkin perlu dilakukan jika dirasa resikonya tinggi karena mungkin kondisinya material ya, di mana saldo konsinyasi itu besar dan mempengaruhi inventory. Apakah udah menjawab sih? Sudah, terima kasih Alida dan teman-teman. Oke, sudah jelas ya, Seke. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau menambahkan pernyataan dari kelompok kami? Silahkan kalau ada yang mau. Oke, nggak ada ya. Berarti udah lengkap ya. Ya, kita udah berada pada penghujung dari rangkaian presentasi kelompok 5. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari teman-teman dalam memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Nah, kami juga memohon maaf apabila terdapat kendala dalam kami menyampaikan presentasi kami. Terima kasih teman-teman dan Pak Ervin atas perhatiannya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya kepada kelompok 5. Iya, presentasinya clear ya. Dari saya nggak nyangka teman-teman juga mencantumkan terkait dengan potensi-potensi dari sisi kekuatan sama kelemahannya dari SPI-nya ya. Itu. Biasanya teman-teman kan langsung ke prosedur seperti apa, terus dari sisi perhitungan temuannya apa seperti itu. Ini clear. Kalau dari saya clear ya. Sisi pemaparannya clear. Mungkin teman-teman tadi belum kalau ada yang beda mungkin silakan aja ditanyakan lagi, tapi sebenarnya sih ngeliatnya sesuai dengan kasusnya. Kita ini gini, kadang assignment ini kan kita nggak tahu ya seberapa dalam gitu kan dari sisi informasi yang diperoleh, tapi dari sisi informasi yang ada di cukup assignment tersebut sudah cukup mumpuni ya dijelaskan oleh kelompok 5. Kemudian yang kedua terkait dengan jawaban dan pertanyaannya juga teman-teman juga sudah bisa jawab sendiri ya, diskusi sendiri gitu kan, memberikan pendapatnya ya. Mungkin sedikit saya ini sambungkan, jadi beberapa pertanyaan yang tadi boleh di-share lagi nggak? Mohon maaf ini masih renatnya masih berjalan padahal sudah pada libur ya teman-teman. Nah ini terima kasih nih. Yang satu sudah terjawab ya, yang satu, yang kedua juga sudah meminta. Kemudian yang dari Mas Aris juga ini konfirmasi ke supplier salah satu substantif ya sudah terjawab juga. Memang jadi yang namanya salah satu substantivitas memang perlu konfirmasi juga. Kalau itu memang menjadi temuan kita ya, terutama terkait supplier yang menurut kita kok ini balelo ya, balelo itu ya kira-kira janggal gitu kan. Perlu menekan ini kemudian. Kemudian dari JK juga tadi memang sudah cukup betul ya. Maksudnya sudah jawabannya relatif sama. Cuman dari sisi saya sendiri kita juga bisa melihat yang namanya barang konsinyasi itu kan ada kan pencatatannya tuh, ada pencatatannya seperti apa. Nah kita juga akan melakukan istilahnya tambahan juga untuk barang konsinyasi. Jikalau dia memang material artinya besar nilainya, mau nggak mau itu menjadi bagian kita prosedur audit kita untuk melihat seberapa banyak dari sisi kepemilikannya, kemudian dari sisi prosedurnya, bagaimana sih barang konsinyasi itu disampaikan ke kita, jangan-jangan diakui barang kita gitu kan. Itu yang menjadi masalah. Right and obligation-nya kita cek. Konfirmasi ini bisa dilakukan ataupun pengujian lain juga bisa dilakukan.
ini tambahan aja ya dari saya sependapat juga ada teman-teman yang kelompok 5 ini. Tapi tambahan dari saya bahwa memang konfirmasi bisa dilakukan memang ketika tadi materialitasnya besar, kemudian dari sisi pencatatannya itu nggak benar. Maksud saya pencatatan terkait barang konsinyasi itu kok nggak rutin gitu kan. Sebelumnya juga selain nggak rutin juga kadang kok sepertinya yang nitip itu banyak perusahaan. Padahal kan yang namanya barang konsinyasi ini kan kita juga harus ada kerjasama kontraknya juga kan. Itu juga dilihat. Kayak gitu. Dan benar sih memang lebih ke identifikasi dulu yang apa namanya dokumen-dokumen yang ada, dan kalau memang tidak cukup kita lakukan konfirmasi. Untuk yang DEA, untuk yang barang rusak, alternatif prosedur memang di kita itu udah ada di apa namanya standar akuntansi keuangan sudah ada terkait dengan hal-hal terkait new normal ini juga ada, masa pandemi ini juga ada. Jadi memang tidak perlu di seorang KAP di KAP itu kadang juga ada pembatasan juga ya pelaksanaan auditnya pada saat pandemi ini, termasuk di kami juga nih di Itjen juga kadang beberapa kali cuman melakukan Zoom meeting dulu kan seperti itu, kemudian rencananya seperti apa, memang perlu apa ya perlu peran dari auditi juga nih biasanya untuk kayak gini, karena kalau nggak gitu agak sulit juga ya bagi auditor harus kemana gitu kan, terutama untuk menentukan prokesnya juga itu yang agak susah biasanya. Makanya ini contohnya di kami ini kadang melakukan audit ini sekarang itu pakai Zoom meeting dulu, kita bahas kira-kira dokumen-dokumen apa aja yang perlu diperoleh, karena gini kadang keluar kota aja agak susah di sekarang ini, ataupun bahkan arahan pimpinan kebijakannya mungkin jangan dulu keluar kota lah gitu kan, seperti itu. Bisa jadi di KAP itu juga sama. KAP melarang mungkin ke beberapa lokasi, terutama yang rawan zona merah di sana. Siapa tahu di sana ada yang namanya persediaan di sana kan, lokasi gudang di sana juga ada. Itu bisa dilihat, dan teman-teman juga apa namanya ngalir aja ketika dia coba melakukan observasi ya. Seperti penggunaan hub Zoom ini ya, apa namanya video call kan. Kalau di kami itu seperti itu, di video call kan kira-kira ngapain aja nih. Nah, ini dihitung lagi di gudang itu kira-kira berapa. Yang hitung mereka gitu kan. Teman-teman dari sana. Ya, itu menjadi apa namanya win-win solution ya ketika kita tidak bisa melakukan audit secara langsung. Ini juga perhitungan fisik. Nah, meskipun sebelumnya perhitungan fisik kadang tadi ya kita juga di sana kan ada yang sesi-sesinya nih, ada yang bagian SPI-nya, ada bagian yang manajemennya. Tentunya kita akan melibatkan SPI, karena kalau melibatkan manajemen ya percuma juga ya kita daring ya, mereka juga udah rekayasa kan. Tetap lakukan daring perhitungan fisiknya secara sidak juga, kita datang sana langsung disidak oleh SPI-nya. Jadi kan pasti biasanya kalau SPI dengan manajemen itu ada SCAT, artinya dia tidak bisa langsung ini ada KAP ini mau ngurus enggak. Biasanya kita kondisikan jadi seperti sidak di sana. Artinya kayak waktu datang lah, KAP datang ke sana langsung periksa cek fisik. Jadi tidak ada yang dikondisikan. Kayak gitu juga dilihat juga kayak gitu alternatifnya. Ini teknisnya ya. Ya, sekarang ini karena zamannya teknologi kayak gini ya, termasuk penyampaian data-datanya juga pakai sharing folder kayak gitu. Jadi memang sudah biasa. Ya, mungkin pembahasan kita ini memang nggak sebatas di daring aja, maksudnya pada saat pandemi aja ya, karena memang ini secara umum, jadi pada saat lebih difokuskan ke tatap muka ya. Jadi kondisinya pada saat sebelum pandemi, tapi memang karena kan pandemi ini kan maksudnya nggak akan lama gitu kan, paling 1 tahun 2 tahun 3 tahun mungkin ya, insya Allah ya, mudah-mudahan selesai. Sama sepertinya pengajaran PJJ ini kan nggak akan seterusnya PJJ, tapi akan kembali lagi normal kayak gitu.
Jadi fokus kami untuk materinya akan diberikan ya di luar pandemi ini ya. Meskipun nanti ada tambahan-tambahan juga kalau dirasa perlu ya teman-teman menggunakan kondisi pandeminya itu. Oke, dari saya cukup ya. Kira-kira ada lagi tambahannya untuk sesi ini, sesi presentasi ini. Cukup ya teman-teman. Kita tutup ya untuk presentasinya. Close kepada kelompok 5 nih. Makasih banyak kelompok 5. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa jadi bahan juga nih pada saat nanti ujian. Kan biasanya ujian itu dibagi-bagi ya. Contohnya misalkan tadi ya assignment 8 tuh kayak anggap aja studi kasus terkait dengan persediaan, studi kasus terkait dengan perolehan penjualan dan penerimaan kan gitu kan. Pasti ada tuh. Rata-rata hampir sama sih. Nah, teman-teman mungkin kalau diminta prosedur auditnya kan udah jelas, nanti teman-teman ya tinggal mengambil aja yang udah dibikin di sini kan. Seperti itu dipilah-pilah mana yang sesuai dengan soalnya. Perhitungannya pun pas kemungkinan nggak jauh beda ya, teman-teman akan membandingkan membuat jurnal koreksinya kayak gimana itu kan. Kemudian schedule utamanya apa, biasanya kan nanti juga ada format schedule utama, teman-teman tinggal isi apa, termasuk schedule pendukungnya, perhitungannya di situ. Teman-teman ya itu aja sih kalau dari kemungkinan besar ya kayak gitu. Jadi bisa dipelajari aja sih dari hasil praktik ini, oh kayak gini. Nah, akan jauh dari sana sih kalau menurut saya sih. Seaneh-anehnya dosen menyusun soal paling ya tetap satu ininya, rangkanya sama. Cuman ya paling yang masalah tuh di informasi temuannya apa gitu kan. Kayak gitu sih yang bedanya. Saya yakin bisa sih kalau misalkan dengan penjelasan kayak tadi ya. Intinya teman-teman membayangkan praktik itu kayak gini. Temuan-temuannya kok kayak gini. Itu sih. Jadi kira-kira koreksinya apa dan koreksi itu dimasukkan ke schedule utamanya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita tutup ya untuk sesi presentasi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sedikit materi dari saya. Nah, ini sebenarnya materi ini terkait persediaan ya, teman-teman. Ini saya lihat kelompok 5 udah sebenarnya kalau teman kelompok 5 udah menjelaskan, jadi saya nggak akan menjelaskan lagi terkait dengan asersi-asersinya. Ini juga prosedurnya sudah ada di sini. Nah, ini prosedur ini yang teknisnya seperti ini. Ini bisa berubah sebenarnya tergantung kebutuhan. Nah, kalau dari saya sih ini kan perusahaan distributor ya. Fokus kami siapa tahu ada soal yang menyebutkan juga terkait dengan perusahaan produksi dan cost accounting-nya ada juga. Jadi fokusnya juga jangan lupa di sini juga ya, merefresh kembali. Terlihat kan ya ini teman-teman slide saya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin sedikit beberapa slide ini banyak di Google, di LMS ada, silakan di download ya. Pada umumnya kalau untuk arus persediaan dan biaya ini seperti ini, perusahaan produksi ya, memproduksi barang dari raw material, ada work in process dan finished good. Nanti baru ini manufaktur ini akan berubah jadi COGS ketika terjual. Seperti itu ya. Siapa tahu nanti ada perubahan di soalnya, fokusnya ke raw materialnya ada. Nanti kira-kira pencatatan raw materialnya seperti apa, bisa jadi diketahui ending inventory-nya berapa. Nah, nanti biasanya purchase-nya berapa pada tahun itu, kan bisa seperti itu. Kemudian direct labor juga apa aja, direct labor-nya yang terkait dengan produksi, misalkan botol aqua kan, itu botol aqua juga pasti ada direct labor-nya juga ya untuk memproduksi per botolnya berapa. Kemudian manufacturing overhead-nya juga kan, overhead itu pasti ada juga nih untuk melaksanakan produksi botol aqua itu pasti ada sejumlah tertentu ya yang
menjadi bagian manufacturing overhead-nya. Baik itu dari sisi biaya, banyak sih kalau botol aqua kan tuh selain bahannya juga kan juga ada direct labor-nya, kemudian juga penggunaan mesin gitu kan, listriknya, kemudian maintenance mesinnya juga, itu yang terkaitnya aja, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat seperti itu. Kemudian work in process-nya juga sama. Ketika udah selesai sampai sini, kita akan tulis masuk ke manufaktur ya. Manufaktur ini juga masih ada WIP. Ya ini yang biasanya agak susah, itu adalah membedakan ketika masuk raw material ke work in process. Dari work in process ke finish good kayak gitu. Tapi biasanya ada pencatatan sih di perusahaan itu udah ada pencatatannya masing-masing. Oke, lanjut lagi. Jadi terkait persediaan, harus kita ingat persediaan itu biasanya akun terbesar, dan biasanya persediaan ini menjadi yang paling sering dilakukan pengujian, karena akun terbesar material biasanya. Dan kita lihat di beberapa lokasi juga, kadang kan perusahaan itu nggak serta-merta dia menggabungkan antara perusahaan produksinya dan perusahaan pusatnya. Kadang lokasi gudangnya juga beda-beda, karena kan kalau gudang itu tidak gampang ya, karena kan harus banyak, harus gede gitu kan. Sedangkan di perkotaan itu tahu sendirilah, penyimpanan itu mahal dan lain sebagainya. Mohon maaf sedikit. Kemudian dari sisi perhitungannya juga, apakah bisa dihitung atau tidak. Kadang kan yang namanya gudang tuh gede tuh, dan dalam satu ruangan tuh banyak kan inventorinya. Ya, itu seperti apa juga. Kemudian biasanya auditor itu nggak dilakukan secara fisik ya, dia juga akan memperhitungkan estimasi juga. Oke, di beberapa misalkan gini, ruangan 10x10 kan gitu. Kita coba full, mungkin di situ setengahnya gitu kan, persediaannya itu setengah ruangan diisi dengan persediaan. Nah, persediaan itu disusun dalam bentuk kotak-kotak gitu kan. Enak kan kalau udah kotak-kotak, kita lebih mudah menyimpannya. Dalam kotak-kotak itu biasanya sama ukurannya. Nah, kita cuma menghitung paling 1 atau 2 kotak di sana. Itu kita coba hitung juga volumenya berapa, volume dari ruangan itu. Volume dari kotak sendiri kemudian dikalikan dengan ruangannya. Itu akan bisa melihat estimasinya berapa. Itu kan samplingnya, itu juga termasuk. Kemudian jenis persediaannya juga ya, permata kan contohnya bahan kimia itu nggak gampang ya. Kita kan ada campuran satu sama lainnya. Nah, itu gimana cara takaran-takarannya. Termasuk elektronik gitu kan. IC itu kan agak susah juga tuh, gimana cara hitungnya. Itu kan lebih kecil ya, itu pasti estimasi juga. Teman-teman juga kadang beberapa auditor juga menggunakan penilaian pihak ketiga ya, terkait dengan keaslian kandungan itu. Misalkan bahan kimia kan apa aja ya, campurannya itu juga kan auditor apakah tahu terkait dengan kandungan bahan kimia, kan enggak juga, pasti akan menggunakan atau mewawancarai pihak auditan ataupun pihak ketiga dapat konsultasikan ya, seperti itu. Termasuk adanya keusangan juga kan, kita kan bisa persediaan itu kan kadang kayak keusangan itu kalau fisiknya terlihatnya usang tapi kan masih bisa dipakai misalkan seperti itu. Ini juga perlu dijelaskan juga kira-kira mana yang benar-benar bisa dipakai, mana yang benar-benar usang kayak gitu. Metodenya juga kalau bisa metodenya menggunakan yang sama gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsinya teman-teman, mungkin saya langsung ke sini aja nih ini. Sebenarnya kalau audit ini kita tidak jauh dari sini. Teman-teman, bagaimana penerimaan bahan baku, kemudian menyimpannya di gudang, kemudian bahan-bahan tertentu kita lakukan produksi ya. Dari produksi baru jadikan barang jadi lagi, masuk lagi gudang ini baru dikirim barang jadi tersebut. Kita contohkan sebagai inilah ya,
sepeda motor lah. Sepeda motor ini kan banyak ya spare part-nya itu, dan kadang-kadang dia nggak beli juga, dia produksi ya. Dia juga kadang kan beberapa perusahaan vendornya ada yang vendor knalpotnya aja, kemudian ada yang vendor ininya aja, peleknya aja, kemudian joknya aja, kemudian mesinnya aja, kan banyak ya. Dan ini nggak beda-beda juga nih pelakuannya, apa ada yang Devo, ada yang Vivo. Ini memang jadi kendala tersendiri ya kalau seperti itu. Makanya nanti dilihat kebijakan untuk kebijakan metode perhitungan persediaannya. Kemudian barang dibeli, taruh di gudang, itu kan spare part banyak kan, nggak mungkin gabung-gabung kan satu vendor. Nah, nanti pada saat menempatkan bahan-bahan ke produksinya juga diambilnya kan semua kan. Kita butuh berapa motor, diambil sebagian aja. Kemudian baru hasilnya dicek dulu barangnya barang jadi. Proses menjadi dikirimkan barang tersebut, dicek kualitasnya dan baru dikirimkan. Nah, untuk ini teman-teman biasanya selain observasi proses bisnisnya dan jurnalnya juga untuk melihat vouching tracing-nya kan, seperti itu dari awal sampai dokumen pertama, sumber, faktur dan sebagainya sampai ke laporan keuangan. Nah, dokumentasinya juga teman-teman juga sebagai sumbernya nih ada di sini. Ada berkas induk persediaan, harga perpetual, ataupun dengan ending inventory yang juga sama sih, dia periodik ya. Kemudian permintaan bahan baku ada pastinya. Nah, ini apakah ada otorisasi, catatan biaya akuntansinya juga terlihat. Ini tetap diperhatikan juga. Nah, justru ini teman-teman yang perlu diambil nih, diperoleh buktinya, dapatkan ABC ini nanti ya. Seperti yang di soal ya, teman-teman lakukan di praktiknya. Ini sebenarnya utamanya ini sih. Dari gambaran ini kita bisa melihat kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk pengujian-pengujiannya. Karena ini bahannya udah ada. Ditingkatkan di daerah mananya nih yang risiko tingginya. Gitu. Nah, ini juga perlu digarisbawahi bahwa yang namanya audit persediaan itu melibatkan audit lainnya. Jadi ketika saya bilang bahwa assignment ini fokus di assignment ini, sebenarnya nggak bisa juga sih. Kenapa? Karena kayak pembelian kan itu ada perolehan dan pembayaran kan, ada kasnya juga. Kemudian terkait dengan upah, ini kan ada directnya juga, ada personalianya juga kan. Penggajian juga ada. Jadi memang tidak melibatkan satu audit persediaan aja, tapi siklus lain juga dilihat juga. Seperti itu ya, ini udah ada nih. Observasi fisik ya, ini kita sendiri ya. Oke, ini nggak perlu dibahas, ini udah kita bahas dari awal-awal. Masuk yang sebenarnya teman-teman ya utamanya tadi ya kertas kerja utama sama kertas kerja pendukung. Ini aja sih yang disiapkan oleh teman-teman anggota tim biasanya. Diisi kayak yang teman-teman bikin ya tadi ya, yang kelompok 5 buat dan teman-teman buat juga. Jadi skill utamanya apa, nanti parenya berapa sih disesuaikan. Kemudian pendukungnya apa aja, perhitungannya. Nah, teman-teman paling ya disuruh ini nanti waktu ujian ya, dengan format yang sama ya, teman-teman pakai aja yang, kalau misalkan tidak ada formatnya pakai format yang ada di sini aja yang udah dibuat ya. Ini pengendaliannya nggak perlu kita fokuskan, mungkin langsung masuk analytical prosedur ya nanti di awal biasanya untuk menguji juga, bahkan apakah terkait dengan misalkan ini perputaran persediaannya kayak gimana sih. Di sini fokusnya apakah ada obsolete inventory kan gitu. Nah, untuk melihat ini berarti kita akan mengecek fisik kira-kira inventory yang obsolete mana aja. Jadi sebenarnya proses analisis ini juga ujung-ujungnya pengujian juga ya, pengujian ke persediaannya ya. Ini teman-teman bisa dipelajari. Ini biasanya seperti itu. Nah, pengujian yang penting itu tadi ya untuk persediaan itu adalah fisikal, secara fisik. Kita akan lihat observasi secara fisik seperti apa. Kedua adalah penentuan harganya nih, tes. Benar nggak harganya ditentukan
dari sisi awal raw material kalau misalnya material sampai dengan kompilatornya, kompilasinya sampai jadi barang jadi itu seperti apa. Ini dia contohnya. Sorry, langsung saya sampaikan. Observasi fisik kan teman-teman sudah tahu ya. Kita datang ke sana, kita lakukan perhitungan fisiknya, kita lihat juga kira-kira. Tapi di sampling juga nggak semua ya. Misalnya satu gudang itu kan penuh, nggak mungkin kita satu-satu cek. Nggak pasti estimasi, pasti sampling. Oke, saya sambil teman-teman yang ini kan, nah ini tanggung jawab auditor, inspeksi, uji fisik, kayak gitu. Nah ini ya yang kedua, itu kan tadi kan terkait dengan fisiknya, perhitungan fisik, apa namanya, observasi fisik. Yang kedua adalah terkait dengan penerapan harganya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengklasifikasikan mana harga satu unit tertentu dengan harga unit lainnya, dan dengan metodenya juga ya. Karena kan pembelian inventory kan pasti ada ya, bahan baku ada. Kemudian bahan baku ada juga bahan inventory yang kita produksi kan. Nah, gimana cara menentukannya, komposisinya kayak gimana? Ini penting juga nih. Takutnya yang namanya manajemen kan biasa, mereka pasti nyari celah juga ya di sini. Sehingga nantinya inventory-nya nilainya bisa lebih besar atau lebih kecil. Di kontrolnya ini yang penting juga, bagaimana pricing-nya, apakah ada catatan-catatan, dokumentasi pembedaan mana inventory yang dibeli, mana inventory yang dimanufakturkan pada saat ini. Tanggalnya juga, cut off-nya juga, ini penting nih. Sehingga nanti nilai inventory-nya tepat ya, akurat. Yang paling sulit ini sebenarnya, apalagi perusahaan produsen ya. Kalau kayak perusahaan distributor sih mungkin nggak gampang lah ya, karena kan dia cuma beli, dia cari untung, jual kayak gitu kan. Kalau ini manufaktur ini beda lagi. Contohnya cost counting-nya juga ada, biayanya tadi yang kita omongkan di awal, bahan baku, direct material, direct labor, sama manufacturing overhead-nya itu juga lihat coba di situ. Dites juga kan. Itu sih pentingnya ya. Oke, dari sana sih cukup ya, mungkin ini yang paling penting, gimana cara menentukan inventory ini menggunakan tes pengujian terkait dengan harganya. Oke, ini sih sebagai panduan aja. Oke. Nah, ini juga nih, tadi bilang bahwa verifikasi harga ke vendor juga boleh tuh, karena di sini penilaian persediaan ada di sini. Ya kan, termasuk pengujian biaya per unitnya, bener nggak segitu? Kan biaya per unitnya juga ngaruh gimana caranya dia, metode yang dipakai, LIFO-FIFO-nya nanti ketahuan. Jadi memang nggak gampang ya ini, perhitungannya cuma menjadi juga, kalau dia banyak lebih susah lagi. Kemudian penetapan harga yang tadi juga tetap ya, kita uji faktur vendornya, cek juga produk yang sudah selesai. Bahkan kalau di sini ada biaya per jamnya juga dilihat ya, benar nggak sih labor ini memang memproduksi per harinya berapa, kayak gitu. Jadi dilihat, cek. Termasuk ya tadi realisasi bersihnya berapa, apakah perolehannya worth it enggak gitu kan, dari sisi nilai realisasinya dengan biaya perolehannya. Penjualannya juga nih marginnya berapa, ngaruh juga sih, karena harga pasar ya. Kalau harga pasar bisa dilihat juga biaya perolehan atau harga pasar mana yang diambil. Biaya perolehan berarti pembelian, kalau harga pasar ditambah dengan ini, marginnya berapa, penggantian juga berapa, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya sih hubungannya, ini selesai sih. Terakhir nih, ini terkait ini
dari teman-teman pengujiannya banyak ya, pengujian tes akurasi biayanya, tes observasi fisik, tes tracing dan kompilasi. Fokusnya 3 sih sebenarnya. Mulai dari bahan baku, dari work in process, sama dengan barang jadinya. Nah, di satu sisi kalau barang jadi, ini kan pasti ada umum juga penjualannya kan, terkait dengan penerimaan barang. Kalau dari work in process ada juga pengujian atas personalia dan penggajiannya, terutama untuk upah gitu kan. Nah, kalau bahan awal ini biasa pengujian awal itu pembelian di sini, proses perolehan pembayaran khasnya. Jadi teman-teman ya tadi sebenarnya kalau assignment persediaan ini tidak hanya umum cuman ini aja, tapi juga ada fokus ke sini, fokus ke siklus penggajian dan penerimaan. Ini di realnya ya, tapi karena ini kan terbatas untuk fokus ke sini aja, mungkin fokusnya di sini aja. Perhitungan persediaannya. Nah ini contoh tadi sih udah ada di sini ya teman-teman, sudah. Ini Apple juga ya. Jadi berapa size-nya namanya teman-teman hitung nanti cost jauh-nya namanya berapa. Nah sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, udah lewat ya. Sorry, sedikit lah. Sorry, lanjut aja ya langsung ke ininya apa namanya tugasnya untuk hari ini, teman-teman. Tugas hari ini mungkin dikerjakannya bisa hari ini, bisa kan nanti ya selebaran lumayan teman-teman juga ada waktu buat liburan. Nggak, apa namanya bisa sambil nggak kayak kemarin kan seminggu harus jadi kan, ini enggak, ini teman-teman bisa ada waktu spare-nya. Jadi mengerjakan assignment 7. Assignment 7 itu apa? Di halaman 175. Sebenarnya fokusnya ke property, plant, and equipment. Ini masuk bagian UTS juga. Teman-teman nanti akan fokus juga property, plant, and equipment ini. Di halaman 173 sih sebenarnya. Coba aja ya. Di halaman 173 di sini PPE ini bisa melihat juga internal control questionnaire-nya seperti apa. Dari sini juga bisa melihat ya kira-kira kalau misalkan ada pembagian tugas atau enggak. Kemudian ada rekonsiliasi terkait aset subsidiary-nya enggak kan seperti itu. Tapi sebenarnya soalnya ada di 174 ya. Di 174 itu di situ ada mulai dari informasi fixed asetnya, terus masa manfaatnya, kemudian depresiasinya dan lain sebagainya ya, di situ ada termasuk equipment list-nya juga kita sewa equipment-nya. Siapa tahu sewa equipment ini dijadikan fixed asset juga gitu kan ada juga ya kontrak sampai dengan apa namanya kontrak leasingnya. Untuk apa namanya prosedurnya sama ya teman-teman, cari buat substantif audit programnya seperti apa. Teman-teman sudah ngerti lah, ini tadi juga udah clear. Kemudian terkait dengan fixed asset apakah tercatat, terutama untuk yang penggunaan produksinya ya. Kadang-kadang kan ada yang fixed asset untuk jual beli aja sih, atau untuk di apa namanya dihapuskan nanti kan ada juga. Kemudian ada penambahan kan, teman-teman juga tahu lah, renovasi rumah seperti saya nih ada kan penambahan aset itu masa manfaat juga. Kemudian terkait dengan maintenance juga nih, maintenance-nya seperti apa, termasuk trade-nya juga ya kan seperti itu. Kalau belum dikapitalisasi, perlu nggak dikapitalisasi, ini kebijakan kapitalisasinya kayak gimana. Depresiasi juga ya teman-teman. Nah kalau PPS ya saya yakin karena dia sering juga yang di AKM ada, di Pengantar juga ada, jadi udah clear ya teman-teman sih untuk jurnal-jurnal. Adapun kalau apa namanya detail terkait dengan soalnya ada di halaman 179 sampai terakhir ya 187. Ini ada ya.
Teman-teman gimana nih flight-nya? Apakah lihat aja dari invoice-nya, tanggalnya, receiving-nya, paling cut-off-nya masuk nggak? Benar nggak? Itu. Kemudian hasil ini ya terkait dengan apa nih vendor nih. Oke, perhitungan-perhitungannya ya ini. Kemudian juga determin penggunaannya nih, penghapusan nih. Silakan dibaca-baca ya sampai dengan depresiasinya, di depresiasi halaman 85 ya. Benar nggak depresiasinya? Nah, nanti kemungkinan kalau ujiannya juga jauh beda, teman-teman juga akan menemukan temuannya apa aja, paling bentuknya bagaimana parenya, bagaimana koreksi, jurnal koreksinya dan lain sebagainya. Itu aja sih. Kalau oke, ada yang tanyakan terkait dengan tugas? Sepertinya sih teman-teman sudah ngerti juga ya. Kalau untuk tugas, oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oh, ini udah lewat sebenarnya waktunya, mohon maaf, sebelum 11 menit. Oke, sedikit untuk pertemuan ke-7 tambahan lagi terkait ada kuis ya di pertemuan ke-7 ini. Kuisnya setelah presentasi kita kuis. Sebentar, habis kuis kita akan ngomongin terkait dengan ya kalau ada pembahasan overview lagi dan juga bagaimana mekanisme ujiannya lah istilahnya seperti itu. Kisi-kisi nggak ada, mohon maaf. Jadi tetap nggak akan jauh sih dari materi yang saya berikan, dan teman-teman juga nanti dibahas di pertemuan ke-7. Tapi ini untuk fokus ke kuis dulu ya. Kuisnya pilihan ganda dan mengambil dari bahan-bahan materi yang saya share juga ya di PPT. Ya, itu aja sih. Saya ngambil dari sana. Saya ingin menguji teman-teman ini baca nggak PPT-nya, itu aja sih. Jadi ya nggak jauh dari PPT. Silahkan dibaca PPT-nya. Ya, karena kan ini online ya silahkan aja. Dan sebenarnya buat ini juga buat buat persiapan di ujian UTS-nya. Kenapa saya diakhirkan ujiannya ya? Bukan berarti bagusnya sih per pertemuan ada kuis enggak. Jadi saya biar memudahkan juga teman-teman untuk belajarnya. Saya paksa teman-teman belajar karena pengalaman saya juga namanya mahasiswa itu satu hari SKS tuh sering ya. SKS sering, apalagi online kayak gini SKS-nya benar-benar SKS. Dipahami ya, makanya saya coba di pertemuan terakhir kita ujian kuis lah ya, biar teman-teman baca-baca dulu sebelum ujian UTS. Baik, dari sini ada yang tanyakan? Silakan. Cukup ya? Gimana ini ketua kelas sama Pak Widya? Oke, siap. Cukup ya. Oke, kita akan masuk ke sesi offline.